Itu udah mulai apa belum sih? Udah, sudah. 1, 2, 3. Shalom semuanya. Kembali lagi dengan kita berempat. Kita akan mengumumkan Setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja kita akan mengadakan komsel. Dan jangan lupa buat ikut ibadah youth hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa datang ya. See you. Shalom semuanya. dengan kita berempat. Kita akan mengumumkan Kundang. Shalom teman-teman semuanya. Sekali lagi dong yang lebih semangat. Shalom teman-teman semuanya. Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri yuk. Kasih tos kanan kirinya dulu deh biar lebih semangat gitu ya. Kita mau sama-sama pujikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Sama-sama katakan pujian indah.
Tuhan teman-teman? Kok kayaknya lemes gitu ya? Yuk senggol kanan kirinya, yuk bilang, yuk lebih semangat lagi memuji Tuhan. Pujilah namamu Tuhan, Katakan kuat dan penuh kemuliaan. firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan, buat kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib.
mempesona setiap kami ya Tuhan. Mempesonaku selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kamu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi katakan selalu. Selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Terima kasih kami sembah, Tuhan. Mari jangan ada yang berdiam diri. Pada sore hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Karena Tuhan layak untuk disembah. Oh, syukur. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Haleluya. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Tiada yang lain seperti-Mu Bapa. Kami angkat sembah kami. Kami naikkan syukur terima setiap penyembahan.
penyembahan dan pujian kita. Ku bersyukur Tuhan. Ya Rabb, kami sembah, kami tinggikan Engkau, Yesus. Engkau baik, teramat baik di dalam hidupku. Engkau Allah yang setia, tiada seperti-Mu, Yesus. Haleluya, syukur, terima kasih. Kami sembah Engkau, Allah yang hidup. Tiada seperti-Mu, Yesus. Tiada seperti-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan, sebab Engkau layak terima segala pujian kami. Engkau yang layak terima segala penyembahan kami. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu, Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, layak disembah. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, oh, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
Tuhan, ini nyanyian kami putra-putrimu di tempat ini. Biar apa yang kami naikkan manis kedengaran di telingamu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur semuanya karena anugerah-Mu, kemurahan Tuhan atas setiap hidup kami, sehingga Engkau telah memilih kami, Engkau menetapkan kami menjadi putra-putri kerajaan sorga. Mari Tuhan Roh Kudus, ajar setiap kami, urapi setiap kami. Kami mau buka hati kami untuk mendengar akan firman-Mu. Kuduskan, sucikan hamba-Mu Tuhan, layakkan untuk menyampaikan akan isi hati-Mu kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang cinta Tuhan katakan amin. Ya. Silakan duduk sayang. Ya. Shalom semuanya. Senang sekali Tante ada di sini. Mungkin ada yang belum kenal Tante ya. Terima kasih tim musik, tim PAW luar biasa ya. Ya. Tante namanya Tante Kristiani ya, atau sering dipanggilnya karena suami Tante namanya Om Susilo, sering dipanggilnya Tante Susilo gitu ya. Ya, baik sayang, petang ini Tante mau membagikan beberapa hal ya, bagaimana kita ini sebagai kaum muda ya, anak-anak youth yang akan menjadi youth yang berkenan kepada Tuhan, youth yang bisa menjadi history maker ya, yang bisa bikin sejarah bagi generasi kalian. Mungkin Tante, aku nih siapa, aku masih SMP, mungkin ada SMP ya, paling kecil ya, SMP, ada yang sudah kuliah, ada yang sudah bekerja, ada juga ya. Tante kami ini, aku ini siapa ya. Tante juga, tante ini siapa ya. Tapi ketahuilah kita ini sudah dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, dan setiap kita ini ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi duta-duta kerajaan sorga selama kita ada di bumi ini. Amin. Amin ya. Yuk kita akan sama-sama buka firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Ya. Nah, ini Kak Rara sudah. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya, jadi yang pertama kita mau belajar ya. Tadi di ayat yang ketiga dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Nah, kalau kita ngomong ya, kalungkanlah itu pada lahirmu, lalu meteraikan itu dalam loh hatimu ya. Nah, kasih, Tante punya perumpamaan gini ya sayang. Misalnya nih ada seorang raja ya, raja kan kaya ya, dia punya 3 orang anak laki-laki. Nah, anak yang pertama bilang, ayahnya ya si raja ini memang cinta sama ketiga anaknya. Nah, suatu hari anak-anaknya dipanggil oleh papahnya ini ya. Nah, kalian mau minta apa gitu ya. Anak yang pertama bilang, papa,
aku mau beliin Lamborghini. Oke, papahnya catat. Kamu anak nomor 2 mau minta apa? Papa, aku pengen beliin motor Harley gitu. Oke. Terus anak yang ketiga karena papanya seorang sultan, ya oke, enggak masalah ya. Yang ketiga, kamu mau minta apa, Nak? Terserah papa gitu ya. Yang paling kecil bilang terserah papa. Oke. Setelah beberapa waktu, ayahnya sudah siapin semua. Anak yang pertama, Nak, ini papa kasih apa yang kau minta. Kasihlah kuncinya. Oke, papa, terima kasih ya. Terima kasih sekali. Yes gitu ya. Dia senang langsung pergi, mobilnya dibawa pergi. Gitu ya. Terus yang kedua, Nak, ini kuncinya kamu minta Harley itu ada di situ. Makasih papa. Sama seperti kakaknya. Langsung pergi, papanya ditinggal. Terus apa yang terjadi dengan anak yang ketiga? Nak, ini buat kamu kan masih kecil. Papa beliin mobil kijang gitu ya. Mobil kijang. Papa, terima kasih ya papa. Nah, apa yang terjadi di antara ketiga anak ini? Anak satu, anak pertama, kedua senang ya, mereka udah dapat apa yang mereka mau, sibuk dengan kesenangannya mereka masing-masing ya, jalan-jalan sendiri, pergi kemana-kemana. Nah, lain sama anak yang paling kecil ya, anak yang bungsu ini bilang, Papa, adik senang udah dibeliin papa mobil kijang. Adik sudah bisa belajar setir nih, sudah bisa. Papa mau pergi kemana, nanti adik antar. Papa mau pergi ke restoran kesukaannya papa, yuk nanti adik antar. Nah, beda sama kedua kakaknya ini. Anak yang ketiga ini, Dek, papa mau cari makanan favoritnya papa. Ayo Pak, aku antar, diantar. Dek, mamahmu pengen ngajak pergi ke taman di tengah kota. Ayo naik mobil kijang, diantar. Ini cuma contoh ya sayang. Nah, sampai suatu ketika si ayah dah tua. Nah, mungkin mau meninggal ya, ayahnya sudah tulis surat warisan ya sayang. Ditulislah surat warisan. Dikasih anak pertama, anak kedua. Anak yang pertama, loh papa aku kok dapatnya mek sak gini. Sing KKS yang nomor 2, loh pak kok ini tok. Nah, si adik, kenapa si adik dapat gede gitu ya. Nah, kalian bisa ambil kesimpulan ya dari ceritanya tante ini. Kenapa si papa ini kasih kepercayaan yang lebih besar kepada anak yang bungsu? Mungkin ada yang punya pendapat? Enggak apa-apa, jangan takut salah. Ini bukan ujian. Enggak apa-apa ya sayang. Kenapa sayang? Karena anak itu gimana? Satu aja. Enggak usah malu, enggak apa-apa salah. Enggak ada yang salah kok, bilang aja. Mungkin Angie, kenapa? Enggak tahu. Oh ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Oke, belum punya pendapat ya. Mungkin Kakak Hersya? Ya, karena si anak yang bungsu ini mau melayani papahnya, betul. Nah, apalagi sayang, mungkin ada yang punya pendapat lagi? Mungkin Evan? Ya, anak yang kecil ini lebih baik ketimbang kedua saudaranya, benar ya? Benar ya. Nah, itu loh sayang ya. Papa ini sayang sama ketiga-tiganya. Tapi kenapa papanya pada akhirnya mau bedain? Meskipun yang kecil ini cuma dikasih kepercayaan yang lebih sedikit ya, lebih kecil. Tapi dia mau menunjukkan apa? Kasihnya tadi ya, mau melayani papahnya. Terus tadi kakak Evan bilang adiknya lebih baik dari kakak-kakaknya. Nah, demikian juga ini sebagai perumpamaan ya sayang, hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan memang sayang sama semua kita ya. Tuhan bilang sampai Tuhan berikan nyawanya, dagingnya tercabik-cabik, sampai tetes darah penghabisan tuh buat Deborah, buat Selin, buat Angie ya, buat Reta, buat semua kita ya. Buat setiap kita, bahkan buat semua orang di dunia ini. Tuhan tuh sayang sama semua orang.
Tapi ada yang namanya anugerah yang lebih gede lagi ya. Kalau kita ini kasih kepada Tuhan, kalau kita mengutamakan Tuhan lebih dari kepentingannya kita, Tuhan akan menunjukkan apa? Kasih setianya yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirin. Itu ya sayang ya. Jadi mari kita nih memang kita semua ini anak-anak kita, aku disayang Tuhan, ya itu ya dan amin ya. Tapi mari kita tunjukkan cinta kita sama Tuhan, kepada Tuhan ya. Lalu tadi dikatakan ya, janganlah kiranya kasih meninggalkan kasih dan setia. Apa tadi tante lupa, sebentar ya. Ya, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu enggak cuma dikalungin ya sayang, tapi dikatakan let love and faithfulness never leave you, bind them around your neck. Jadi ikat, kasih sama setia itu diikat di leher kalian ya, bind, diikat. Write them on the tablet of your heart ya, dimeteraiin di hati kita. Nah, itu contoh ya kasih. Nah, setia ini contohnya apa? Mungkin waktu kita sekolah minggu dengar ceritanya Yusuf ya. Yusuf itu disayang papahnya sampai Tuhan kasih mimpi-mimpi ya. Mimpinya Yusuf itu ya ada bulan dan bintang-bintang ya, matahari, bulan dan bintang-bintang. Semua itu sujud kepada Yusuf. Terus ada berkas-berkas gandum ya. Ada 12 berkas gandum. Nah, yang 11 itu sujud kepada berkasnya Yusuf. Nah, sampai itu ya, sujud pada berkasnya Yusuf. Nah, akhirnya apa? Kakak-kakaknya si Yusuf ini jadi apa? Iri hati ya sama Yusuf. Terus Yusufnya diapain? Dicemplungke ke dalam sumur ya kan? Terus dijual sama kakaknya ke Mesir. Jadi budaknya siapa? Potifar ya sayang ya. Dari anak kesayangan papa ya, diberi jubah maha indah kata Alkitab ya. Anak kesayangan papa diberi jubah maha indah. Yaitu karena Yusuf ini menunjukkan kasihnya kepada papanya Yakub lebih dari kakak-kakaknya. Makanya Yusuf mendapat sesuatu yang lebih istimewa dan itu membuat kakak-kakaknya jadi iri ya kan. Nah, pada saat si Yusuf ini ke rumah Potifar, nah si iblis enggak tinggal dia, mau pengen ngancurin hidupnya Yusuf ya, mau dihancurin. Sampai akhirnya tante Potifar ini ya mau ngajak Yusuf berbuat dosa, tapi Yusuf tetap takut akan Tuhan. Dia tetap jaga kekudusannya. Dia enggak mau. Nah ini, karena melakukan kebenaran, karena takut akan Tuhan, tapi kok dimasukkan penjara. Nah, di dalam tengah-tengah penjara itu gimana sayang ceritanya? Sama kepala penjara Yusufnya diapain? Dipercayain ya, malah mengurusi narapidana yang lain loh. Narapidana dipercaya kepala penjara untuk ngurusi orang-orang hukuman yang lain. Dan di situ Yusuf melakukan dengan yang namanya apa? Kesetiaan. Setia, hari demi hari setia ya. Yusuf nggak tahu nanti masa depanku koyo opo. Aku ditaruh di liang tutupan ya, mungkin penjara bawah tanah ya sayang. Kalau dulu itu penjara bawah tanah itu ngeri sekali ya, lembab, gelap gitu ya. Dan Yusuf tuh ditaruh di liang tutupan seperti itu. Tapi Yusuf tetap setia. Dia lakukan, dipercaya sama kepala penjara untuk mengatur narapidana yang lain. Dan Yusuf nggak tahu, Tuhan, piye iki masa depanku? Aku di sini, kapan aku bisa keluar? Aku rindu sama papaku, aku nggak bisa ketemu.
aku kok sampai sini, aku nggak berbuat salah, aku nggak berbuat dosa, aku kok sampai di sini gitu ya sayang. Tapi Yusuf tetap dalam kesetiaannya. Nah, ada upahnya ya sayang ya. Apa upahnya? Pada akhirnya Tuhan membalikkan keadaan Yusuf dari narapidana, mantan narapidana yang bukan karena berbuat kejahatan, oleh Tuhan diubah menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kedudukannya sesudah Raja Firaun. Dahsyat enggak sayang? Dahsyat ya. Itu. Jadi mari anak-anak muda ya, kalian ini luar biasa ya. Rencana Tuhan atas setiap kalian itu dahsyat dan luar biasa. Mari setiap kita pelihara kasih kita kepada Tuhan ya. Pelihara. Caranya menjaga kasih gimana? Mungkin ada yang sudah pernah jatuh cinta atau mulai punya teman dekat gitu ya. Nah, gimana caranya memelihara kasih ini? Sering apa? Sering bertemu ya kan? Terus apa? Komunikasi terus ya, WA atau feed call gitu ya. Nah, demikian juga ya. Ini gambaran saja. Kalau kita ini mau pelihara kasih kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, caranya apa? Terus jaga hubungan kita dengan Tuhan ya sayang. Gimana caranya tante? Kalian pasti sudah tahu ya. Ayo baca firman setiap hari. Renungkan firman-Nya Tuhan itu setiap hari. Cintai Tuhan lebih dari diri kita sendiri ya. Yesus yang terutama di dalam hidupku. Aku mau mengasihimu Tuhan. Aku mau setia mentaati setiap firman-Mu Tuhan. Nah itu ya sayang ya. Nah ada upahnya loh sayang ya. Tadi di ayat 4 upahnya apa sayang? Maka engkau akan mendapat apa? Kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, kasih ini kalau yang di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan then you will win favor and good name in the sight of God and man. Kalian ya, kalau laku ini tuh ya, kalian akan dapat namanya favor. Kasih ini maksudnya apa? Favor. Favor tuh ya apa sih? Perkenanan ya sayang, perkenanan. Kayak anak tadi, anak bungsu tadi loh yang dikasih papahnya mobil yang paling murah ya Kijang. Tapi dia memperkenankan papahnya. Pada akhir papahnya mau meninggal, dia dapat harta warisan yang paling besar dibanding saudara-saudaranya. Nah, favor. Mendapatkan favor dan penghargaan di hadapan Allah dan manusia. Nek, kalau Tuhan ini favor ya, berkenan sama kita. Lagi mikir aja ya, lagi mikir. Tante, ini contoh ya. Tante tuh lagi lihat-lihat orang bikin itu loh sayang, bika Ambon tahu ya, kue bika Ambon. Tante lagi lihat gimana sih caranya bikin, tante lihat di YouTube kan sayang. Oh, ini caranya gini. Loh, besoknya itu ya anaknya tante yang dari luar kota tuh datang. Tahu-tahu dia bawa oleh-oleh, mah tak belikan bika Ambon Cik Mehong gitu ya. Loh, oh iya, padahal tante lagi pengen belajar caranya bikin ya apa ya, kok bisa bolong-bolong seratnya. Loh Tuhan itu gitu loh, dari hal-hal yang kecil. Kalau kita ini kasih ya, kita setia sama dia, hal-hal yang kecil-kecil dalam hidup kita Tuhan itu perhatikan ya. Ayo, mau sayang? Mau ya? Oke. Lalu yang kedua, kita cepat ya. Yang kedua, yuk kita lihat dalam Mazmur 37 ayat 4. Ya, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia
apa yang diinginkan hatimu nih. Nah, Tuhan akan apa? Memberikan. Jadi bergembiralah karena Tuhan. Maksudnya ya apa tante bergembira karena Tuhan? Mungkin kalian punya masalah ya. Pelajaran ini sulit, aku sudah belajar, gak ngerti-ngerti. Tapi kalian tetap setia ya, setia, Tuhan aku mau belajar. Mungkin ada masalah di sekolah, temennya ini kok bencekno, suka membuli aku gitu ya. Tapi kalian tak serahkan buat Tuhan. Nah, terus kalian jaga, Tuhan aku bergembira, aku seneng jadi anakmu Tuhan ya. Aku bangga jadi anakmu Tuhan. Nah, ketika kalian ambil keputusan ya, apapun masalah yang aku hadapi, aku memilih untuk tetap bersukacita karena aku punya Yesus. Karena aku punya Bapak yang tidak pernah ninggalin aku. Mungkin papa mamaku yang di bumi ini kadang tidak ngerti ya, maklum ya, karena manusia. Mungkin papa mama bikin salah. Tapi ada satu papa, ada satu bapak yang setia, yang tidak pernah salah, yang tidak pernah ninggalin atau biarin setiap kita. Namanya Yesus ya. Dan ketika kita ini bergembira, terima kasih Tuhan aku jadi anakmu. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Nah seperti tadi ya, aku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu besar bagiku. Dulu aku yang mungkin tidak tahu gimana masa depanku, tapi Tuhan di dalam Engkau aku tahu aku punya masa depan, harapanku tidak akan hilang. Nah itu kalian berarti ketika kalian ini bergembira di dalam Tuhan, sama dengan apa? Kalian itu trust ya, percaya. Lain ya, believe sama trust, lain. Kalau believe, I believe in God. Setan pun juga believe, setan juga percaya Tuhan itu ada. Bedanya apa sama trust sayang? Kalau trust itu berarti kita kayak bikin orang tuh janji, ini ya perjanjian. Tuhan, aku percaya kepadamu, aku mau serahkan hidupku, masa depanku, cita-citaku. Aku enggak tahu Tuhan nanti ke depan kayak apa, tapi I trust in you. Aku percaya kepadamu. Sebab Engkau berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Amin sayang. Jadi enggak usah takut. Trust in Him. Ketika kita ini trust, maka ada janji Tuhan. Tadi Tuhan janji apa? Dia akan berikan kepadamu apa yang menjadi kerinduanmu ya, keinginan hatimu. Amin. Amin. Lalu yang ketiga, yang terakhir sayang, kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Yuk kita baca sama-sama. Sebelumnya Kak Nana, ya. 1, 2, 3, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah ini tadi, kita trust, aku percayakan hidupku kepadamu Tuhan, ini Tuhan hidupku, masa depanku, cita-citaku, impianku, Tuhan aku berikan kepadamu, tapi biar kehendakmu yang jadi, bukan mauku. Sebab aku tahu Tuhan, apa yang kau tetapkan atas hidupku adalah yang terbaik. Mungkin meskipun nanti aku enggak suka, tapi Tuhan tahu itu yang terbaik. Nah, kalau kita mau menyerahkan berarti kita apa? Baik Tuhan, aku terima setiap keputusanmu atas hidupku. Jadilah kehendakmu atas hidupku ya, seperti Tuhan Yesus ya, bukan kehendakku Bapa, tapi biarlah kehendakmu yang jadi atas hidupku. Amin. Ya, ayat yang berikutnya. Ya. Tadi yang ada anak panahnya, Kak.
Mazmur 127 ayat 4. Ya, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, kalian ini ya, kalian semua yang ada di sini ya, kalian ini seperti anak-anak panah. Nah, anak-anak panah ini biasanya digunakan untuk apa sayang? Betul ya, kata Kak Selen, untuk berperang ya, untuk berperang. Nah, kalian ini Tuhan bilang loh, ini ayat Tuhan bilang seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Ketika kalian ini serahkan hidupmu kepada Tuhan, pahlawannya itu siapa? Tuhan Yesus ya. Kalau kalian beri Tuhan Yesus, aku beri hidupku kepadamu. Tuhan akan ubahkan setiap kalian ya. Setiap kita, tante juga, meskipun tante Yud sudah agak kedaluarsa ya. Ya. Tapi dalam Tuhan selalu baru seperti burung Raja Wali ya. Nah, anak panah ini supaya dia kena sasaran, dia harus apa? Yang pertama, matanya harus runcing ya, harus tajam. Gimana supaya mata anak panah ini tajam? Harus diapain sayang? Diasah, digosok. Nah, demikian juga kalian ya. Kalau kalian ini mau jadi anak panahnya Tuhan, yang Tuhan tidak pakai untuk kemuliaannya ya, mau dipanain Tuhan ke suatu titik tertentu, supaya tujuannya Tuhan ini sampai, kalian harus punya jadi mata anak panah yang tajam ya. Gimana tadi? Diasah, digosok, dididik. Nah, mungkin ini kalian ngalami masalah, kalian ngalami cobaan gitu ya. Itu adalah seperti gosokan, didikan Tuhan ya, mengamplas kalian, mengikir kalian tiap hari ya, dengan masalah-masalah itu sampai kalian jadi mata panah yang tajam. Sehingga kalian menjadi alat kemuliaan bagi kerajaan surga. Ya, terus anak panah ini kan ada matanya ya, terus ada apanya? Kayak tangkainya itu ya. Nah, supaya anak panah ini sampai jes gitu ya, sampai ke titik sasaran dengan tepat dan cepat, dia harus punya gagangnya ini ya, apa namanya? Tangkainya itu harus lurus. Kalau ini anak panah ini tajam tapi tangkainya ini menggok-menggok gini. Gimana mau dipanah ke sana, nyasarnya ke sana. Tuhan mau panahkan ke sana, menggoknya malah ke sana. Nah, itu. Jadi perlu jadi anak panah yang tajam dan lurus. Nah, gimana supaya kita ini bisa lurus ya? Firman Tuhan mengatakan, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, supaya kita ini bisa lurus dan tajam, tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Amin. Amin. Jadi ada 3 ya tadi saya. Ada 3 karena waktu. Oke, karena waktu sudah 3 ini dulu yang tadi. Udah sampai di sini ya. Tadi pesannya tante 3 apa? Yang pertama, pelihara kasih dan kesetiaan kita. Jaga api cinta kita kepada Tuhan ya. Gelora cinta. Mungkin ada temen nawarin, oh ini enak, gak apa-apa, coba enak iki, nanti kamu bisa ngalami ya sesuatu sing ngefly gitu ya. Kalau kamu pelihara kasih kepada Tuhan, enggak ya, makasih ya. Mungkin kita akan dijauhi yang seolah-olah teman tapi sebetulnya mereka hendak mencelakain kita. Nah, kita dijauhkan dari teman-teman yang seperti itu ya. Jaga kasih kita, kesetiaan kita, baca firman. Di sini baca firman tiap hari, Nak. Amin, puji Tuhan ya. Baca, renungkan, hafalin, sebab nanti akan tiba saatnya. Kita ndak bisa, kalau tiba waktunya, bisa saja Alkitab ini ndak boleh ada lagi. Kita ndak bisa
mengakses firman dengan mudah lagi. Jadi selama ada waktu, gunakan sebaik-baiknya. Amin. Ya, kalungkan kasih dan kesetiaan. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, sebentar tante juga agak lupa. Nah, bersukacita karena Tuhan ya. Maka Tuhan bergembira karena Tuhan, maka Tuhan tuh kasih apa yang kita impikan, kita inginkan ya, kita idamkan. Yang terakhir apa? Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Seperti tadi judulnya ya, Arrow of God ya di sini ya, anak panahnya Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Mari tim musik. Nah ini luar biasa, tentara-tentaranya Tuhan, teruna-terunanya Tuhan, main musik yang bagus ya, yang menyukakan hati Tuhan ya, memberkati teman-teman ya, memberkati jiwa-jiwa. Oke Kak Selin, ku mau memuji, ini langsung ditutup ya. Oh iya, ada pengumuman habis doa. Oh iya, oke. Iya, yuk kita tutup mata. Yuk berdiri, ya. Silakan berdiri sayang. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kepada Tuhan, Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau sembah Kau, biar hidup kami jadi penyembahan di hadapan-Mu ya Tuhan, kurban yang harum di tahta-Mu Tuhan. Masa muda kami membawa kemuliaan-Mu di tengah-tengah generasi kami. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan ke setiap kebenaran firman yang kami dengar petang hari ini. Biar kami menjadi putra-putrimu yang berkenan. Biarlah kasih dan kesetiaan itu ada senantiasa atas hidup kami, dikalungkan di leher kami, dimeteraikan di setiap loh hati kami Tuhan. Dan kami mau bersuka karena Engkau Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu bersyukur atas apapun yang jadi atas hidup kami. Dan kami trust kepadamu, percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.